efektivitas dan efisiensi, di mana pemerintah yang mengucurkan stimulus atau perbankan yang mengucurkan kredit itu bisa efektif dan produktif. Nah, sehingga bisa ditargetkan pertumbuhan ekonomi itu berdasarkan analisa perbankan itu sendiri. Ya. Karena di Indonesia kita tidak bisa jauh dari perbankan. Betul. Ya. Ya kan gitu ya. Saya setuju tadi pengenalan nasabah itu Iya, memang betul. saya tambahkan Pak Iya, tadi iya. untuk stimulus itu kan sepertinya untuk salah satu syaratnya yang kreditnya itu yang 3 bulan sebelum beberapa sebelumnya udah lancar gitu Pak. Oh. Jadi bisa kita ajukan itu. Tetapi kalau yang memang selama ini udah nggak bayar macet itu ya nggak bisa gitu. Memang Berarti kan ada- dari karakter dari ada awal kriteria- ada kriteria kriterianya. tertentu ya. Betul. Yang sudah diinikan oleh pihak perbankan itu Betul, sendiri betul, ya. betul. Supaya Jadi- nanti memang sudah kreditnya seperti ini, Iya. kondisinya seperti Jadi ini, memang macet pula lagi. yang dibantu ya memang karena memang berdampak dengan COVID ini. Iya. Kalau sebelumnya sudah tidak lancar ya memang dari dulu memang karakternya ya. Iya, betul. Karakternya begitu. Jadi kan ada prinsip kehati-hatian juga Iya, di iya. situ. Ya berarti tetap masih diawasi sendiri juga lebih ketat Betul, lagi mungkin ya, betul. lebih ketat lagi dari pihak Perbankan kan untuk itu diawasi juga oleh OJK tadi. Betul makanya kita- sekali. Ya. Oke. Baik, itu mungkin dari satu sisi ya, kita baru tarik dari sisi keuangan. Kemudian dari sisi kesehatan, kira-kira bagaimana ini Pak? Apalagi COVID-19 ini kan sebentar-bentar kita bilang orang sakit kemarin COVID, ini kan COVID. Nah ini kira-kira bagaimana dari sisi kesehatan sendiri Pak? Dari kesehatan sebenarnya ya gini loh, kalau mau dilihat dari sisi kesehatan, jadi seperti buah si malakama ya, mau pilih kesehatan apa perekonomian jalan. Ya. Jadi untuk saat ini kalau saya lihat pemerintah itu ya mengambil kedua-duanya. Kesehatan itu penting, perekonomian juga penting. Ya. Karena perekonomian tidak jalan ya otomatis masyarakat warga negara ya bagaimana untuk hidup gitu Ya, kan. ya. Makanya diberlakukan PSBB tidak secara total, masih diberlakukan new normal saat ini. Ya, kan. ya. Nah, tetapi tetap dengan prinsip 3M. 3M itu apa? Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Ya, Nah, ya. tetap prosedur kesehatannya dijalankan. Gitu menurut saya. Tapi mungkin tergantung masyarakatnya sendiri melaksanakannya gitu kan. Tapi pemerintah saya rasa juga udah mengatur di sana supaya ini bisa berjalan beriringan. Soalnya kalau ini di stop, misalnya ekonomi di stop, kita nggak tahu corona ini sampai kapan. Sampai kapan? Sedangkan kehidupan harus terus berjalan. Betul. Ya, Gitu, kira-kira. saya pikir juga bagaimana masyarakat juga bisa bertumbuh perekonomian kalau masyarakat Betul. itu tidak sehat. Betul, Kira-kira seperti ya, itu mungkin ya. pemikiran pemerintah itu. Nah, itu dari dua sisi. Kemudian dari sosial ekonomi sendiri ini. Untuk peningkatan ekonomi masyarakat seperti tadi ini, yang pertama adalah tadi disinggung bahwa masalah perbankan. Kemudian mungkin dari sektor-sektor ekonomi yang lain yang mungkin bisa digairahkan kembali. Ya, untuk sektor yang saat COVID ini sebenarnya UMKM itu ya mesti UMKM. dimajukan lagi. Jadi untuk dengan UMKM ini kan otomatis yang kemarin orang sudah di PHK, Ya. orang dia mempunyai usaha sendiri kan, Ya. bisa membuka lapangan kerja kembali begitu. Ya, UMKM itu kan saat ini di mana aja kita bisa lakukan gitu. Yang ya. penting mau Ya. gitu kan, peluang-peluang itu kan banyak saat ini. Dan dengan UMKM itu minimal masyarakat itu sudah untuk belajar mandiri gitu kan ke depan. Itu nanti kalau bisa untuk berdiri sendiri begitu, tidak tergantung orang lain. Kalau orang kerja kan misalnya ada PHK atau apa kan udah selesai. Kalau MKM mau gimana dia dengan adanya COVID ini dia akan terasah gitu loh Ya, untuk berdiri sendiri. berarti bukan hanya dari dua sisi saja mungkin ya. Tadi kita singgung masalah keuangan, kemudian kesehatan. Kemudian Pak Hardi tadi singgung juga peningkatan ekonomi itu melalui UMKM ya, peningkatan UMKM apa segala macam. Nah, sekarang kan kita lihat juga pemerintah sudah mengeluarkan stimulus ya. Betul. Stimulus sebesar 600.000 kalau nggak salah berapa waktu lalu ya, itu hanya mungkin penyalurannya yang agak saya lihat dulu dari sisi praktisi hukum nih Bapak nih. Ada stimulus yang disampaikan dari pemerintah yang sudah diberikan, yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar 600.000 dan juga bantuan presiden. Ini yang saya banyak dengar juga di lapangan yang tidak sampai ini Pak. Nah,
menurut Bapak sebagai praktisi hukum gimana nih Pak? Memang menarik ya. Sebenarnya COVID ini kan sebuah situasi yang baru bagi kita. Ya. Sementara fenomena ekonomi itu bukan hanya pada masa COVID, sebelumnya pun bisa dibaca kan begitu. Ya. Tadi disinggung oleh Pak Herdi ya, ada prinsip perbankan, adalah prinsip kehati-hatian. Ya. Kalau memang disalurkan melalui perbankan, dia ada prinsip kehati-hatian. Artinya ada 3. Yang pertama, penyaluran harus tepat guna. Ya. Jangan sampai hari ini orang butuh, besok baru disalurkan, udah Ya, lewat itu. itu. Jadi yang diharapkan produktif akhirnya jadi konsumtif. Ya, Nah, ya. Atau sebaliknya, ini dipergunakan untuk konsumtif, jadinya salah, ini tidak tepat guna gitu ya. Ya. Nah, jadi selain prinsip kehati-hatian tadi, pengalihan nasabah dan sebagainya, agar kredit tidak macet misalnya, agar stimulusnya tepat guna misalnya, juga bagus juga dilakukan adalah oleh pihak pemerintah sendiri dan pihak-pihak terkait menggunakan exit strategi. Ya. Di mana pemulihan ekonomi ke depan itu selain prinsip kehati-hatian memang bertahap, tidak bisa sekaligus. Ya. Nah, artinya bertahap. Nah, tahapan-tahapan ini itu bisa dibaca dengan konkret adalah melalui riset yang dilakukan dengan baik oleh pihak pemerintah dalam waktu yang cepat. Sehingga ketika diambil langkah pemulihan ekonomi itu tidak timbul teka-teki atau tidak timbul semacam keraguan-raguan, tapi berdasarkan hasil riset kita gunakan exit strategi. Saya pikir ini sangat penting. Yang kedua, kita dari prinsip kehati-hatian tadi, selain dunia diperlakukan di dunia perbankan, juga bisa prinsip kehati-hatian pemerintah juga memberikan kewenangan kepada pelaksana di bawah, adalah jangan bertentangan dengan regulasi yang ada. Karena kalau itu terjadi, ekonomi kita sedang pemulihan, ditambah lagi dengan perbuatan melawan hukum. Nah, itu yang terjadi di lapangan kan seperti itu, Pak. Ya, nah itu memang mesti hati-hati sekali. Ya. Nah, jadi kita menghindari itu betul. Jangan sampai kita sibuk mengatasi persoalan hukum. Ya. Persoalan ekonomi penting, tapi lebih penting lagi kita tidak boleh melawan hukum. Karena hukum itu panglima kan gitu ya. Untuk mengatur kita semua. Nah, kalau menurut Bapak ada yang melanggar hukum dari situ, penyelewengan karena saya juga banyak dapat informasi di lapangan itu terjadinya penyelewengan ini, Pak. Ada yang dia harusnya dapat 600.000, cuman begitu sampai ke tangan potongan. ini ada potongan-potongan. Nah, kira-kira sanksi hukumnya seperti apa, Pak, nanti? Ya, ini saya pikir ini COVID harus bertindak. COVID ada suasana COVID. Jadi saya pikir gini, ada 2 pelanggaran hukum yang biasa terjadi. Yang pertama, pelanggaran hukum administrasi. Yang ini mungkin bisa cepat diperbaiki kalau itu terjadi pelanggaran administrasi itu. Tentu ada jalurnya untuk memperbaiki itu. Yang kedua, pelanggaran hukum yang memang mengarah kepada pidana, misalnya dengan sengaja tidak memberikan hak orang, atau dengan sengaja misalnya mengambil hak orang. Saya pikir ini perlu ada semacam praktisi hukum yang berani melihat ke sana. Jadi kalau memang perlu, di kita ini kan selama ini praktisi hukum itu kan kita bilang menangani kasus-kasus tertentu, tapi tidak ada salahnya dilibatkan agar menjadi pagar lah. Jadi orang tidak berani dengan serta-merta melakukan pelanggaran hukum karena didampingi oleh praktisi hukum yang ada. Saya pikir itu penting ya. Apalagi ada LBH, misalnya badan-badannya. Fungsi pengawasannya. Fungsi pengawasannya. Di samping diawasi oleh JK, diawasi secara administrasi, kan tidak ada salahnya masyarakat mengawasi masyarakat itu sendiri. Nah, sepertinya masyarakat yang memang profesionalismenya di bidang hukum,
kan bisa mengawasi penggunaan anggaran Turut tersebut. ambil bagian di situ Turut ya, ambil turut bagian ambil dalam bagian. rangka tujuan kita satu. Bagaimana ekonomi kita tumbuh dan normal kembali. Oke. Kalau bisa menjadi lebih baik. Amin. Nah, gitu ya. Ya, mungkin satu lagi dengan Pak Hardi. Iya. Tadi kita ini dengan stimulus ya, stimulus yang sudah pemerintah kucurkan sebesar 600.000 per kakak kalau nggak salah per bulan ya, itu per bulan. Nah, kalau tadi Pak Hardi singgung mengenai peningkatan UMKM, apakah dengan ini kira-kira memungkinkan nggak dengan stimulus yang 600.000 itu untuk masyarakat itu sendiri untuk melakukan tindakan atau melakukan UMKM? Ya, kalau saya rasa 600.000 itu hanya untuk bertahan hidup aja ya Pak ya. Oh. Masih cukup sangat kurang. Cuma Iya. yang perlu saya tambahkan lagi, ini kan pemerintah ini ada programnya Pak di BUMN itu namanya PKBL, Program Kemitraan Bina Lingkungan. Selama ini udah dijalankan, itu peraturan Menteri BUMN nomor berapa Pak, saya nomor 20 atau nomor berapa nanti bisa dicek. Nah, itu sebenarnya sudah berjalan. Jadi dari UMKM syaratnya sudah berjalan minimal 2 tahun, itu bisa mendapat pinjaman tanpa bunga Pak, selama 2 tahun. Itu bisa sampai 50 juta per orang. Per orang. Itu tanpa bunga. Nah, jadi apa namanya, yang selama ini mungkin tidak berjalan mesti digerakkan lagi. Semua BUMN kalau ikut mengucurkan itu, saya rasa UMKM dari daerah sekitarnya itu Bisa bangkit lagi ya. bangkit lagi. Nah, Contohnya, berarti nanti untuk ke depan nanti mungkin pemirsa bisa hubungi Pak Hardi nih ya. oh iya, ya, kebetulan kita ada beberapa UMN yang minta saran kita juga kan. Siap, gitu. siap. Jadi apa namanya, bisa misalnya PT Pertamina. Pertamina kan ada di seluruh Indonesia. Ya, ya. Itu dari seluruh misalnya ada di Aceh, di Medan, wilayah sekitar kantor itu bisa itu mengajukan program PKBL, Program Kemitraan Bina Lingkungan. Jadi semacam CSR dari BUMN begitu. Nah, dan masalahnya selama ini itu tidak dibuka secara lebar gitu. Hanya UMKM tertentu yang mendapat. Nah, makanya itu harus gerakkan dan dibuka secara lebar. Kenapa? Supaya semuanya tahu, tetapi tetap dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Iya, dengan syarat-syarat tertentu. Jadi kalau hanya buka usahanya untuk minjam itu sih nggak bisa. Iya, Jika iya. kita dilihat dari minimal udah berdiri 2 tahun, dilihat usahanya berjalan atau Syarat belum. dan ketentuan berlaku ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Nah, saya rasa kalau sudah ada pinjaman dari situ, otomatis kan bisa bergerak lagi, Ya, Pak. ya, Bisa ya, bergerak ya. lagi. Iya, iya. Bisa bergerak lagi. Kalau hanya yang 600.000 itu saya rasa hanya untuk bertahan hidup aja. Bertahan hidup ya. Kalau untuk mengembangkan ini sih enggak. Untuk bertahan hidup juga masih kurang mungkin ya Pak ya. Kalau dilihat ini kan masih di bawah sebenarnya. Yang biasanya mungkin orang dapat penghasilan 1 juta, sekarang cuma dapat 600.000 nih bantuan dari pemerintah. Ini saya kira juga masih kurang ya. Masih kurang. Nah, ini yang mungkin perlu pemerintah juga memberikan terhadap masyarakat, himbauan ke masyarakat, atau mungkin pendampingan di masyarakat apa segala macam. Nah, ini yang perlu mungkin seperti tadi Pak Tengku bilang, dari praktisi hukum atau mungkin dari masyarakat itu sendiri yang mengawasi, turut mengawasi. Kira-kira seperti itu ya. Iya, di samping itu Pak Riki, memang bagus sekali ya, dan memang itu sudah program CSR dari BUMN itu sendiri. Ada pernya itu, peraturan Menteri BUMN. Betul. Hanya saja ada teori keadilan. Betul. Bagi masyarakat memang harus kita pandang sama. Betul. Untuk memberikan bantuan, memberikan stimulus, memberikan pinjaman, pendampingan, itu memang dari teori keadilan tadi masih sama rata. Ya. Betul. Hanya saja nanti diukur dari potensi pengembangan usaha yang mereka lakukan. Ya. Kita mungkin tidak membicarakan konsumtif ya, karena kalau berbicara pada aspek konsumtif itu boleh dibilang relatif lah. Kalau 600.000 buat siapa dulu? Kan ada yang 600.000 bakso juga habis kan. Ya kan? Itu Ya kan gitu ya. Dia relatif Yang ya. penting tepat sasaran kan. Tepat sasaran. Tepat gitu ya. sasaran ya.
Orang biasa pakai pulsa sehari bisa 1 juta misalnya kan gitu ya. Iya. Walaupun masyarakat biasa ya. Yang kita lagi bicarakan misalnya untuk produktif. Nah, tadi kita kembali lagi perlu ada sebuah riset yang baik Betul. untuk mendapatkan informasi yang tepat di wilayah tertentu. Segmen mana ini Yang membutuhkan. yang membutuhkan, jenis usaha apa yang kira-kira bisa cepat Ya. berkembang, kan tidak semua usaha. Anggap UMKM, usaha mana dari sisi UMKM ini yang bisa cepat berkembang dan menjadi pendampingan bagi yang lain. Betul. Ya. Nah, kalau misal diberikan kepada jenis usaha yang lambat, Betul. maka dalam pemulihan ekonomi pasca Covid ini kita pandang Akan ke berjalan depan. lambat juga ya. Lambat juga. Oke. Nah, Ya. tapi kalau diberikan kepada yang cepat, ini bisa mendampingi yang Ya. lambat tadi. Ya. Betul, Nah, Oke. ini betul. Ya. perlu Betul riset sekali. ya. Ya. Nah, riset ini mungkin Pak Hardi juga ahlinya ya. Bisa kita riset bagaimana potensi usaha, Ya. kemudian produktivitas Ya. perekonomian itu sendiri, dan wilayah tertentu. Karena Wilayah. tidak semua Betul. wilayah juga. Betul. Bagi wilayah-wilayah tertentu, misal mohon maaf di pedesaan misalnya, mereka tidak terlalu pengaruh dengan COVID. Apa juga ada di situ ya, Iya. tinggal dari tanaman dari Tinggal aja. Bagi kita yang di kota memang Betul. terasa betul. Nah, jadi riset adalah kuncinya. Oke, Nah, siap, baik, siap. terima kasih. Ya, terima kasih.